Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke video keempat ya. Jadi di video ini kita lanjutkan saja, kita buka project kita. Oke, di sini kita awali dengan kita ganti warna backgroundnya pom utama ya, biar kelihatan cerah. Kita buka ini pom utama, kemudian kita pilih di sini background ya, background. Jadi backgroundnya ini warnanya kita ganti, kita pilih warna putih ya, biar cerah. Oke, sudah putih warnanya, kita tutup dulu. Kemudian kita mau kaitkan ya, kita mau kaitkan pom buku ini dengan menu ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita klik ini file, kemudian kita klik master buku ya, kita klik file master buku, maka pom buku dijalankan di sini. Dia akan tampil di sini pom buku ya. Jadi caranya kita buka ini menu yang sudah pernah kita buat, kita modify, kemudian kita pilih ini menu file, kita pilih edit, kemudian di sub menu master buku ini kita pilih prosedur, baru kita klik tombol create. Nah, perintahnya ini do pom buku ya, do pom buku. Oke, seperti ini. Ingat, setiap ada perubahan di menu itu harus selalu di generate. Jadi kita pilih menu generate ya, menu generate, simpan ya, generate. Nah, kita coba apakah sudah jalan itu pom buku ya, file master buku. Jadi kalau benar ini tadi perintahnya, maka akan dijalankan. Ah, sudah dijalankan pom buku ya, sudah jalan seperti ini. Kita tutup dulu. Nah, nanti ini skenarionya. Jadi kalau kita klik ini tombol tambah di sini, maka akan muncul itu form kelompok buku. Kita sudah sepakati bahwa kelompok buku itu ada 3, buku teks siswa, buku pegangan guru, dan buku umum. Nah, kita mau bikin formnya itu ya. Kita klik dokumen, baru kita pilih form, kita pilih new. Kita pilih new form. Jadi di sini kita mau ambil objek yang namanya option group. Jadi tombol pilihan ya. Tombol pilihan buku teks siswa, guru, dan buku umum ya. Jadi kita ambil ini option group, kita klik, baru kita taruh di sini. Jadi nanti ada 3 pilihan, ini pilihan baru 2 default ya. Nah, caranya memodifikasi ini option group, kita klik kanan, baru kita pilih builder. Nah, ini kan opsinya cuma 2, kita tambah lagi 1. Nah, kita klik ini tanda panah ke atas supaya ditambah 1. Nah, sudah ada 3 sekarang. Sudah ada 3 opsi. Opsi 1 adalah buku teks siswa. Opsi 2 itu buku pegangan guru. Opsi ketiga itu buku umum. Kira-kira seperti ini modelnya. Kita oke saja. Nah, maka sudah berubah ya. Sudah berubah seperti ini. Kita rubah dia auto size-nya menjadi false. Kita buat ini tingginya, kita lihat skenario ya. Ini tingginya 72 kali 168. Oke. Jadi kita buat height ya, height-nya 72. Kita cari height. Kita ganti 72. Kemudian lebarnya itu 168. Nah, seperti ini.
Kemudian kita buat ini dia auto center true. Ya, jadi ketika dijalankan dia akan rata di tengah. Ini auto center dari app kita ganti menjadi false. Bisa di double klik saja atau diklik di sini baru diganti ya. Nah, menjadi true. Kemudian captionnya ini kita tulis kelompok buku. Ya. Jadi caption akan tertulis di sini ya. Seperti ini. Kemudian kita harus set dia modal ya. Di sini window tipenya ini harus modal. Jadi kita klik di sini, kita ganti dari modeles menjadi modal. Nah, jadi begini ya. Kemudian kita kembali ke sini ke layout. Layoutnya ini short tipnya kita true. Kemudian ini window anunya kita ganti dari 0 menjadi 1 ya, in top level. Kemudian kita ada namanya desktop, jadi dia bisa tampil desktop. Desktopnya kita kasih true. Desktop. Ini desktop kita rubah menjadi true. Double klik saja. Oke, seperti ini. Nah, bisa ditambahkan ikonnya sekolah ya. Ditambahkan ikonnya sekolah. Kita cari ikon. Ini kita cari di folder picture. Nah, ini kita tambahkan ikonnya sekolah. Maka sekarang ikonnya sudah ikonnya sekolah. Nah, kalau langkah kita benar ya, maka form kelompok ini akan nampak seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ada 3 pilihan. Seperti itu. Nah, kita sudah buat ini apa? Form kelompok ya. Jadi kita buka lagi form buku. Nah, ini form kelompok akan kita panggil di sini. Jadi kalau kita jalankan nanti ini form buku seperti ini, baru kita klik ini tombol tambah ini yang bergambar dokumen kosong ini, maka muncul itu tadi form kelompok. Nah, jadi kita pilih. Jadi kalau kita klik buku teks siswa, maka itu kode kelompok 1 ya, kira-kira seperti itu. Nah, perintahnya di sini ini sudah ada do form kelompok. Kira-kira maksudnya ini ya. Jalankan itu form kelompok yang kita buat tadi. Nah, if tombol sama dengan 1. Jadi kita sudah buat variabel tombol sama dengan 1, artinya orang mengklik salah satu ya. Apakah buku teks siswa, apakah buku pegangan guru, atau buku umum. Itu namanya tombol sama dengan 1. Nah, kalau kita menekan tombol escape berarti tombolnya tidak 1 itu. Artinya dianggap Anda tidak jadi mengentry ya. Kira-kira begitu ini maksudnya ya. Coba kita uji ini, perintah ini. Kita klik seperti ini. Nah, kalau kita tekan tombol escape, jadi tangan saya ini ada di kiri atas, menekan escape, maka tidak jadi mengentry. Dianggap Anda tidak jadi. Kalau kita klik, baru kita pilih misalnya buku pegangan guru, maka terbuka ini orang bisa mengisi. Dan kodenya sudah tampil di sini ya. Orang memasukkan judul bukunya, pengarangnya, harganya, tanggal terbitnya, harganya, jumlahnya berapa. Kemudian orang menekan ini simpan. Ya, tombol simpan yang ini. Maka data disimpan masuk ke grid sini. Kira-kira begitu skenarionya. Nah, berarti untuk itu kita harus membuat metode ya. Kita harus membuat tiga metode ya, yaitu metode tambah, metode simpan, dan metode hapus. Sesuai ini tombol ya. Ada tambah, ada simpan, ada hapus. Ada satu tambahan lagi, refresh kode. Jadi ketika kita melakukan pilihan
anu di sini di grid, maka ada refresh objek ya, refresh objek. Nah, caranya membuat metode tadi atau fungsi ya, yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya, apa itu fungsi dan segala macam. Nah, caranya membuat metode itu adalah kita klik ini form, baru kita pilih new method, baru kita klik itu fungsi atau metode atau prosedur. Ya. Itu sebutan saja ya. Jadi misalnya tambah tadi, fungsi tambah. Nah, seperti ini baru kita tekan tombol add. Baru supaya interaksi langsung bisa kelihatan ya. Kita tambah lagi. Form, new method, misalnya kita klik nama fungsinya simpan. Jadi setiap kali menyimpan kita panggil ini fungsi ya, maka simpan sudah ada di sini. Baru kita tambah lagi misalnya satu fungsi, misalnya hapus. Ketik nama fungsinya, tekan tombol add. Baru satu lagi fungsi namanya refresh object. Kita tekan tombol tambah. Nah, seperti itu. Maka sudah ada fungsi buatan programmer ini. Jadi ini namanya user procedure. Jadi fungsi yang dibuat oleh yang membuat aplikasi ya. Kemudian kita buka skenario. Di sini ada, kita mau tambahkan listing programnya ya. Nah, kita mau tambahkan di situ fungsi atau metode tambah. Yang ini ya, kita copy saja ini. Seperti ini. Kita copy saja dulu, nanti penjelasannya ada nanti sesi penjelasan listing program ya, ada videonya. Kita Ctrl C, kita kembali ke sini, kita buka ini fungsi atau metode atau prosedur tambah yang kita baru buat tadi, kita paste di sini. Nah, ini select buku go bottom. Jadi ini perintah atau bahasa tingkat tinggi yang dipahami oleh komputer ya, sehingga komputer mau melaksanakan sesuatu yang sesuai keinginan kita. Nah, kira-kira seperti ini. Kita tambahkan lagi misalnya prosedur simpan. Ya, ini yang simpan ini ya. Ini kita copy saja ke sana. Kita copy ini prosedur simpan. Ctrl C, kita buka ini, kita double klik ini, simpan, kita paste di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, seterusnya ya diisi semua, sehingga kalau langkah Anda benar, ya, kalau langkah Anda benar, maka pom buku, ini kita buka pom buku, modify. Di sini ada prosedur tambah ini yang tadi kita isi, ya. Kemudian prosedur simpan yang sudah kita isi juga. Kemudian prosedur refresh object yang ini ya. Nah, sekarang kita mau praktikan ini menambah data. Kita menambah data ya. Kita klik ini, jalankan begini. Tentu untuk menambah data ini kita tekan ini. Ini sekarang tidak bisa menambah data ini karena ini objek-objek isian ini belum bisa terbuka. Nah, kalau kita klik ini tidak ada, dia enable false namanya ya. Jadi untuk menambah kita harus klik dulu ini. Nah, muncul. Anda mau menambah apa? Buku teks siswa kah, buku pegangan guru kah, atau buku umum? Nah, anggap saja misalnya kita mau nambah buku teks siswa. Nah, seperti ini. Maka objek-objek isian terbuka. Kita bisa mengisi. Ya. Misalnya yang kita mau tambahkan misalnya buku
Judulnya buku misalnya informatika. Pengarangnya misalnya Solihin. Tanggal terbit misalnya 01/01/2021. Harga misalnya 75.000. Jumlah misalnya 200. Nah, tentu kalau sudah selesai seperti ini, yang dilakukan kita menekani tombol simpan kan? Simpan, nah ditanya, simpan informatika? Nah, kita jawab ya. Nah, maka data disimpan. Jadi kita tutup dulu ya. Kita buktikan apakah ini informatika sudah tersimpan atau tidak. Jadi nanti kalau kita tutup ini form, baru kita jalankan. Kalau tersimpan dia akan muncul di grid sini. Kita tutup dulu. Kita jalan. Dia sudah masuk. Sudah masuk di sini. Jadi kalau mau nambah lagi, Anda klik lagi nih. Tambah, misalnya masih buku ini. Misalnya pendidikan agama Islam. Misalnya pengarang Jamaluddin ya. Jamaluddin, tanggal terbit 02/02/2021. Harga misalnya 50.000. Jumlah misalnya 250 eksemplar. Tentu simpan lagi. Simpan data, simpan pendidikan agama Islam, ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi terus, jadi nanti nih kalau aplikasi dipakai di perpustakaan, jadi kalau ada buku baru datang, yang dilakukan oleh petugas di perpustakaan adalah mengentri itu buku-bukunya. Oke? Nah, sekarang kita sudah berapa menit ini? Kita buka ini ya, tambah. Jadi kita mau bedah ini listing programnya toh. Supaya kelihatan saya taruh di Office ya, ini kecil sekali di sini, tidak bisa dikasih besar. Kita buka, kita taruh dia di Office, di Microsoft Office. Oke, perhatikan. Oke, seperti ini. Kita pakai layout, marginnya kita kasih narrow ya. Narrow seperti ini. Kemudian kita kasih besar. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini sudah kelihatan mungkin ya. Nah, ini perintahnya kan select C buku ya. Nah, select C buku. Jadi saya lupa perlihatkan ke Anda. Jadi pada saat pertama sekali dijalankan, itu tadi pom buku itu kita ciptakan kursor ya. Apa itu kursor, nanti penjelasannya berikutnya ya. Select C buku, go bottom. Go bottom itu berarti pergi ke record atau baris paling bawah ya. Kemudian kita buat variabel nom. Nom itu field no ditambah 1. Kemudian append blank. Append blank ini maksudnya tambahkan baris kosong ya, append blank. Jadi kita suruh ini komputer menambahkan baris kosong di tabel buku ya. Kan kita sudah buat tabel buku. Kemudian replace no, isi field no. Apa itu tabel buku? Saya buka dulu tabel buku supaya Anda tidak. Kita tutup dulu ini form. Ini tabel buku ya, tabel buku. Tabel kita kan baru satu, cuma buku. Kita buka ini tabel buku ya, browse. Ini. Di tabel buku ini kan ada ID buku, kelompok. Nah, ini semua ya. Kita buka kursor C buku ya. Kita buka select C buku. Browse ya. Ini.
di kolom pertama ini kan no namanya. Nah, jadi artinya kalau ini kan sudah ada nomor 1, nomor 2. Artinya kalau Anda menambah 1 lagi, maka nomor 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 berarti 3. Kira-kira begitu maksudnya ya. Ini select replace no with nom. Ini tadi nom sama dengan adalah nomor ditambah 1. Nomor terakhir tadi kan 2. 2 ditambah 1 berarti 3. Begitu kita bilang open blank, tambahkan baris kosong, kemudian diisi itu nomor dengan nom. Nom itu nilainya 2 ditambah 1, maka diisi itu kolom no dengan 3. Kemudian ada X group atau kelompok ini, saya bikin variabel. Ada variabel namanya X group. Nah, kita bilang select 1. Select 1 itu kan berarti buku maksudnya. Bisa juga ditulis di sini select buku. Ditulis begini, select buku, tidak salah juga. Nah, kita pakai yang ini select 1 ya. Kemudian kita bilang count for lab ID buku sebanyak 1 sama dengan X1 2JM. X1 adalah apa yang kita klik di form kelompok. Kalau kita klik buku teks siswa, maka X1 itu nilainya 1. Kalau kita klik buku pegangan guru, maka X1 diisi dengan 2. Kalau kita klik buku umum, maka X1 diisi oleh 3. Kira-kira begitu. Jadi X group nilainya 3. Kemudian select 1. Hitung yang sebelah kiri. Kalau kita buka ini sebelah kiri. Ini kan ID buku. Sebelah kiri, paling kiri di sini kan 1. 1 itu artinya buku teks siswa. Kalau 2 berarti buku pegangan guru. Kalau 3 berarti buku umum. Begitu maksudnya ya. Oke, kita tutup dulu. Kita buka lagi. Dihitung ada berapa? 2JM. Tentu saja kalau kita buka tadi ini begitu dihitung ada 2. Ada 2 yang di sebelah kirinya 1. Ini berarti ini kan 1001, 1002. Jadi tidak ada ID buku yang kembar nantinya. Tidak ada yang kembar. Kira-kira begitu ya. Baru kita kembali ke sini. Baru kita bilang nomor itu ya, atau kita PID ya. PID itu adalah X1. X1 itu kan tadi kalau kita pilih buku teks siswa berarti X1 sama dengan 1. Ditambah sebelah kanan ini 4 digit nomor. Nomor itu banyaknya ini. Tentu karena tadi waktu dihitung itu yang sebelah kirinya 1 ada 2. Berarti nomor nilainya 2 kan. 2 ditambah 1 3. Jadi kalau kita menambah lagi 1 buku, maka kodenya itu menjadi 1003 bila mana kita menambah buku teks siswa karena sudah ada 2 di dalam toh. Kemudian kita perintah berikutnya adalah select C buku, isi ya, kolom atau field ID buku with PID. Jadi PID akan berisi 1003. Nah, itu diisikan. Kemudian replace kelompok with X group. Tentu yang diisikan di kelompok itu akan terisi dengan 1. Nah, ini semua ya. Kemudian judul. Langsung orang kursor pindah ke C judul untuk mengisi judul buku ya. Sekira ini
Nanti kita lanjutkan lagi, ini terlalu panjang videonya nanti. Jadi ingat, Anda simak saja ini yang ditayangkan di video tadi, karena pertanyaan-pertanyaan kuis itu berasal dari situ ya. Oke, jadi ini saya lihat Anda sudah berhasil, sudah di atas 50% yang melaksanakan seperti ekspektasi saya ya. Jadi Anda nonton video dulu, kemudian baru menjawab kuis supaya nilai Anda bagus. Karena semua pertanyaan kuis ada di video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.